Perkenalkan, nama saya Maria Tresya Carolina, kelas 2A dengan NPM 0330241108 dari program studi guru sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang beberapa materi dari mata kuliah psikologi pendidikan. Ayo, tanpa berlama-lama lagi, kita simak video berikut ini. Nah, ini adalah mind mapping yang dimana di dalamnya terdapat materi-materi mengenai mata kuliah psikologi pendidikan, mulai dari sejarah psikologi pendidikan, belajar, perkembangan kognitif dan bahasa, variasi individual, dan sampai pada pemrosesan informasi. Sebelum masuk pada sejarah psikologi pendidikan, yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu psikologi pendidikan. Nah, menurut Santrok, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Jadi, ini mencakup informasi yang relevan untuk memahami mengapa topik tersebut sangat penting. Ada beberapa tokoh yang ikut andil dalam sejarah psikologi pendidikan. Yang pertama adalah William James. Beliau mengatakan bahwa pentingnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Yang kedua adalah John Dewey. Beliau menekankan bahwa anak sebagai pembelajaran aktif, maka pendidikan harus berfokus pada anak. Yang ketiga adalah Thorndike. Beliau mengatakan bahwa pentingnya pengukuran dan penalaran ilmiah. Yang terakhir adalah Skinner. Beliau mengatakan bahwa belajar melalui penguatan atau reinforcement. Yang berikutnya adalah psikologi pendidikan sebagai ilmu. Terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah objektif, yaitu berdasarkan fakta nyata. Yang kedua adalah metodologis, yaitu menggunakan cara ilmiah. Yang ketiga adalah sistematis, yaitu terstruktur dan logis. Yang keempat adalah universal, yaitu berlaku umum. Yang selanjutnya adalah effective teaching atau pengajaran yang efektif. Nah, karena kompleksitas dari pengajaran dan variasi individu di antara siswa, maka effective teaching tidak one size fits all. Artinya satu pengajaran tuh tidak cocok untuk semua siswa. Jadi, kuncinya itu harus pengetahuannya profesional, keterampilan mengajarnya, motivasi dan kepedulian. Nah, kompetensi guru yang efektif itu harus menguasai materi dan strategi mengajar, mengelola kelas, memotivasi dan komunikasi yang baik dengan siswa, dan paham perbedaan individu siswa. Untuk menjadi guru yang efektif, lakukan 2 pendekatan, yakni yang pertama adalah konstruktivis, yaitu siswa aktif membangun pengetahuan. Yang kedua adalah direct instruction, yaitu guru mengarahkan secara jelas dan terstruktur. Selanjutnya adalah riset dalam psikologi pendidikan sangat penting karena membantu guru jadi lebih baik, dapat membedakan fakta dan opini. Jenis penelitian yang digunakan dalam risetnya adalah kuantitatif, yaitu angka dan statistik. Yang kedua adalah kualitatif, yaitu menggunakan wawancara, studi kasus, dan FGD. Yang ketiga adalah campuran, gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Metode yang digunakan dalam riset adalah deskriptif, yaitu mengamati dan mencatat. Yang kedua adalah korelasional, yaitu hubungan antar variabel. Dan yang terakhir adalah eksperimental, yaitu mencari sebab dan akibat. Oke, materi yang berikutnya adalah belajar. Apa sih itu belajar? Jadi, menurut Kimbley, belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen akibat pengalaman. Fokusnya itu pada perubahan perilaku yang dapat diamati atau potensi perilaku. Setelah kita mengetahui pengertian dari belajar, pasti kita juga bertanya-tanya, apa sih tujuan dari belajar? Jadi, menurut paradigma UNESCO, tujuan dari belajar ada 5. Yang pertama, to know, adalah untuk mengetahui di mana kita memperoleh pengetahuan. Yang kedua adalah to do, yaitu kita mampu melakukan tindakan. Yang ketiga adalah to live together, hidup dengan orang lain. Yang keempat adalah to be, yaitu menjadi pribadi yang mandiri dan bermakna. Yang kelima adalah to learn,
yaitu belajar untuk terus belajar sepanjang hidup atau sepanjang hayat. Yang selanjutnya adalah pandangan atau paradigma tentang belajar, terdiri dari 3, yaitu behavioristik, humanistik, dan kognitif. Yang pertama, behavioristik adalah belajar perubahan perilaku yang bisa diamati, harus diperkuat dengan pengulangan dan atau reinforcement, jadi hasil dari pengalaman atau latihan. Yang kedua adalah humanistik, yaitu bagaimana seseorang belajar untuk memanusiakan manusia. Tujuannya itu untuk mengembangkan potensi dan nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah kognitif, yaitu belajar adalah perubahan struktur kognitif dan jaringan saraf. Fokusnya pada proses berpikir, bukan hanya hasil. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam belajar. Yang pertama adalah proses, yaitu berlangsung dalam waktu tertentu, kadang tidak langsung terlihat. Yang kedua adalah relatif permanen, di mana bukan karena kelelahan, obat, atau kematangan. Yang ketiga perilaku, dari mana tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa. Yang keempat adalah potensial, yaitu tidak selalu langsung nampak, namun bisa berupa sikap atau cara berpikir. Unsur yang terakhir adalah pengalaman atau latihan, di mana membedakan belajar dari perkembangan alami. Nah, peran guru dalam belajar. Jadi, guru sebagai manajer belajar dalam kelas harus pandai mengelola lingkungan dan suasana belajar agar siswa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya adalah membimbing siswa agar belajar mandiri, self-direct, self-control. Dan yang terakhir adalah menciptakan suasana menyenangkan atau psikologis sosial. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif dan bahasa. Apa itu perkembangan? Perkembangan menurut Sandrock adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional sejak pembuahan hingga akhir hayat. Menurut Wohlforth, tujuan dari perkembangan adalah untuk menuju perilaku yang lebih adaptif, kompleks, dan terorganisir atau terstruktur. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang proses dan periode perkembangan. Terdapat 3 proses perkembangan dalam diri seseorang. Yang pertama adalah biologis, yaitu perubahan tubuh, otak, hormon, dan genetik. Yang kedua adalah kognitif, yaitu perubahan cara berpikir, bahasa, dan kecerdasan seseorang. Yang ketiga adalah sosio-emosional, yaitu hubungan sosial, emosi, dan kepribadian seseorang. Berikutnya adalah periode perkembangan pada anak, yaitu bayi, yaitu anak 0-24 bulan, anak usia dini umurnya adalah 2-5 tahun, anak sekolah yaitu umurnya 6-11 tahun, remaja anak usia 12-21 tahun, dan dewasa awal, dewasa tengah, serta dewasa akhir. Semua proses ini saling berhubungan. Contohnya nih, anak tersenyum adalah sosial, karena disentuh itu adalah biologis, dan memahaminya yaitu kognitif. Beberapa masalah utama dalam perkembangan yaitu 1. Warisan biologis versus pengaruh lingkungan. Yang kedua, bertahap atau berubah drastis. Yang ketiga adalah pengaruh masa kecil atau pengalaman setelahnya. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget yaitu perubahan bertahap dalam berpikir, penalaran, dan pemrosesan informasi. Terdapat 5 proses utama. Yang pertama adalah skema, yaitu gambaran mental konsep. Yang kedua adalah asimilasi, yaitu menyesuaikan info baru ke skema lama. Yang ketiga adalah akomodasi, yaitu mengubah skema lama atau buat baru. Yang keempat adalah organisasi, yaitu menggabungkan skema secara teratur. Dan terakhir adalah ekuilibrasi, yaitu perpindahan antara keseimbangan dan ketidakseimbangan pemahaman. Sedangkan menurut Vygotsky, dalam teorinya mengatakan 3 hal dalam perkembangan. Yang pertama adalah fokus, di mana belajar melalui interaksi sosial dan budaya. Yang kedua adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD,
yaitu kemampuan anak yang dapat berkembang dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Dan yang terakhir adalah scaffolding, yaitu bantuan sementara dari guru atau teman agar anak bisa mandiri. Vygotsky juga memberikan strategi kepada guru-guru, yaitu yang pertama adalah kerja kelompok, yang kedua adalah tugas menantang dengan bantuan, yang ketiga adalah bermain peran dan eksplorasi sosial, dan yang terakhir adalah dorong anak berbicara pada diri sendiri untuk memecahkan masalahnya. Bahasa adalah sistem simbol untuk komunikasi. Bahasa bisa berupa lisan, tulisan, maupun isyarat. Terdapat 5 komponen bahasa. Yang pertama adalah fonologi, yaitu bunyi dasar atau fonem. Yang kedua adalah morfologi, unit makna terkecil atau morfem. Yang ketiga adalah sintaksis, tata urutan kata membentuk kalimat. Yang keempat adalah semantik, makna dari kata dan kalimat. Yang terakhir adalah pragmatik, yaitu penggunaan bahasa sesuai dengan konteksnya. Materi selanjutnya adalah variasi individual. Apa itu variasi individual? Jadi, variasi individual adalah di mana setiap orang mempunyai perbedaan kemampuan dan karakteristik. Perbedaan ini bisa menjadi kelebihan atau kekurangan relatif dibanding orang lain. Jadi, pendidikan seharusnya memfasilitasi perbedaan siswa, bukan menyamaratakan mereka. Ada faktor-faktor variasi individual yang mempengaruhi belajar. Yang pertama adalah intelijensi atau kecerdasan, yang kedua gaya belajar dan berpikir, yang ketiga kepribadian, dan keempat adalah temperamen. Faktor yang pertama adalah intelijensi atau kecerdasan, di mana seseorang memiliki kemampuan memecahkan masalah, beradaptasi, dan belajar dari pengalaman. Menurut Raymond Cattell-Horn, terdapat 2 kecerdasan. Yang pertama adalah fluid intelligence, yaitu spontan, logis, dan non-verbal. Kecerdasan ini semakin berkurang dengan bertambahnya usia. Yang kedua adalah crystallized intelligence, yaitu berdasarkan pengetahuan atau kebudayaan. Kecerdasan ini selalu meningkat dengan bertambahnya usia, jadi bisa meningkat seumur hidup. Sedangkan menurut Robert Sternberg, terdapat 3 kecerdasan. Yang pertama adalah analitis, di mana seseorang mampu menganalisis dan menilai. Yang kedua adalah kreatif, di mana seseorang mampu membayangkan setelahnya menciptakan. Yang ketiga adalah praktis, yaitu menerapkan dalam kehidupan nyata. Sedangkan menurut Howard Gardner, terdapat 8 kecerdasan atau intelijensi. Yang pertama verbal, contohnya penulis, jurnalis, dan pembicara. Yang kedua adalah matematis atau ilmuwan, insinyur, dan angkutan. Yang ketiga adalah spasial, yaitu arsitek, seniman, dan pelaut. Yang keempat adalah kinestetik, yaitu pengrajin, penari, dan ahli bedah. Yang kelima adalah musik, yaitu komposer dan musisi. Yang keenam adalah interpersonal, kemampuan berinteraksi seseorang. Yang ketujuh adalah intrapersonal, yaitu psikologi seseorang yang dari dalam diri. Yang terakhir adalah naturalis, yaitu petani, ahli botani, dan ahli ekologi. Faktor yang kedua adalah gaya belajar dan berpikir. Terdapat 3. Yang pertama impulsif versus reflektif. Faktor yang kedua adalah gaya belajar dan berpikir, yang terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama impulsif versus reflektif, gimana seseorang cepat bertindak atau versus berpikir dulu. Yang kedua adalah mendalam versus permukaan, mana seseorang belajar untuk memahami versus hanya segera tahu poin pentingnya. Yang ketiga adalah setiap siswa punya referensi berbeda dalam menyerap informasi. Faktor selanjutnya adalah kepribadian. Nah, kepribadian seseorang tuh pasti berbeda-beda loh. Di sini terdapat 4 tipe kepribadian. Yang pertama adalah sanguinis, yaitu seseorang yang ceria, sosial, ekspresif, tapi kurang teratur. Yang kedua adalah koleris, di mana seseorang memiliki jiwa pemimpin, tegas, pekerja keras, tapi keras kepala. Yang ketiga adalah melankolis, yaitu seseorang yang perfeksionis, analitis, pemikir, dan dia sensitif. Yang keempat adalah plekmatif,
yaitu seseorang yang tenang, tidak suka konflik, lamban, tapi dia bijak. Faktor selanjutnya adalah temperamen. Selain kepribadian, pasti temperamen orang berbeda-beda. Di sini terdapat 3 temperamen. Yang pertama adalah easy child, yaitu seseorang yang mudah beradaptasi dan moodnya positif. Yang kedua adalah difficult child, yaitu seseorang yang mudah marah dan sulit diatur. Yang ketiga adalah slow to warm up child, yaitu seseorang yang sensitif, pasif, dan lambat dalam beradaptasi. Materi selanjutnya adalah pemrosesan informasi. Apa itu pemrosesan informasi? Jadi, pemrosesan informasi di mana cara otak menerima, kemudian menyimpan, lalu menggunakan informasi tersebut. Contohnya seperti komputer, di mana komputer menginput, proses, kemudian output. Begitu juga dengan pemrosesan informasi. Dapat tahapan dalam pemrosesan informasi. Yang pertama adalah sensasi, di mana informasi masuk lewat panca indera seperti mata, telinga, kulit, dan panca indera yang lainnya. Yang kedua adalah persepsi, yaitu otak memberi makna dari apa yang ia lihat dan dengar. Yang terakhir adalah perhatian, di mana fokus pikiran kita ke satu hal. Terdapat 2 jenis, yaitu selective attention, yaitu fokus ke satu hal saja. Yang kedua adalah divided attention, yaitu fokus ke beberapa hal sekaligus. Kemudian, bagaimana cara otak memproses informasi? Terdapat 3 cara, yaitu yang pertama adalah sensory memory, yaitu ingatan sangat cepat, hanya sekitar 1-2 detik. Contohnya, kamu lihat petir, tapi langsung lupa. Yang kedua adalah short term memory, yaitu memorinya itu bertahan selama 15-30 detik. Bisa dilihat lebih lama kalau diulang-ulang. Yang ketiga adalah long term memory, yaitu memori yang panjang, disimpan dalam waktu yang lama karena memori tersebut penting atau memang bermakna. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi memori seseorang, yaitu perhatian, emosi, minat, stres, dan kondisi tubuh seperti lelah, capek, dan lain-lain. Nah, ini pasti kita bertanya-tanya, mengapa sih kita sering lupa atau sulit mengingat sesuatu? Itu karena informasi tersebut tidak dianggap penting. Terus, terdapat gangguan lain seperti ribut, pikiran kemana-mana, terus tidak fokus atau capek, stres, ngantuk, atau lapar. Itu dapat mempengaruhi otak kita sulit untuk mengingat atau selalu atau sering lupa. Jadi, ada hal-hal yang disukai oleh otak, yaitu warna-warni, gambar dan gerakan, musik atau irama, hal lucu atau aneh, emosi dan imajinasi. Hal-hal tersebut disukai oleh otak. Terdapat proses berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, yaitu proses metakognisi, yaitu kita sadar sedang belajar. Contohnya nih, aku ngerti ini, tapi belum mengerti yang bagian tadi. Yang kedua adalah transfer, yaitu pakai ilmu yang sudah kita tahu di tempat lain. Contohnya, belajar tentang kerjasama, kemudian dipakai pas kerja kelompok. Yang ketiga adalah proses problem solving, yaitu menyelesaikan masalah dengan langkah. 1. Pahami masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, coba beberapa cara seperti trial and error, pakai analogi dan lain-lain. Yang ketiga adalah pilih cara terbaik. Yang keempat adalah kreativitas, yaitu punya ide baru dan bermanfaat. Contohnya, bikin cara belajar yang unik, seperti bikin lagu dan rumus. Sekian penjelasan saya tentang beberapa materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.